ketemu lagi ya Ibu di P2K2 modul kesehatan dan gizi. Kita masuk ke sesi sesi kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Kali ini kita membahas langkah 2 Ibu, mengenai pengetahuan penyakit diare. Sekarang saya minta Ibu cari pasangannya masing-masing. Kira-kira pasangannya itu bukan tetangga dekat Ibu, tetapi tetangga jauh. 2 aja. Ya. Ini ibu ini sama ibu. Nah, ibunya pasangan masing-masing ya. Sekarang diobrolkan. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa jawab ya? Apa penyebabnya penyakit diare? Saya. Oh, Ibu Sri, mangga Ibu. Menurut Ibu penyebab penyakit diare itu apa? Salah makan. Makan tidak cuci tangan. Ya, terus Ibu tahu dari mana kalau anak itu kena diare? Sehari tuh diare lebih dari 3 kali. Oh, lebih dari 3 kali, berarti dia tuh kena diare ya Bu ya. Terus Ibu, apa yang Ibu lakukan jika anak itu kena diare Bu? Berobat ke puskesmas. Oh, berobat ke puskesmas. Terus apa Bu, anak itu misalkan dia kena diare tapi dia tidak diobati, apa yang terjadi pada anak itu? Anak kekurangan cairan, terus lemas. Terus Ibu, untuk pencegahan anak agar tidak terkena diare itu apa? Pola makan sehat, terus pola hidup bersih. Oh, tepuk tangannya buat Ibu. Tepuk salut dong. Salut. Ya, terima kasih Bu Sri atas jawabannya. Sekarang saya minta dua atau 3 lah, 2 aja lah ya, dua kelompok digabung. Jadi satu kelompoknya isinya 4. Ada yang isi 4, ada yang isi 5 Ibu. Ya, ibu ini gabung. Sekarang saya minta ibunya itu bercerita, punya pengalaman anaknya itu punya penyakit diare. Nah, sekarang ada yang mau jawab Ibu? Ada yang mau bercerita Ibu siapa? Angkat tangannya dulu. Ini Ibu Wasmuna, mangga. Siapa ceritakan Ibu pengalaman Ibu punya anak yang terkena diare? Saya pernah punya anak kena diare. Saya bawa ke bidan, dikasih obat, dan alhamdulillah sembuh. Dan saya diberi pengarahan sama bidan pola hidup sehat dan bersih. Ya, bagus. Terima kasih Ibu Wasmuna atas jawabannya ya. Salut lagi dong buat Ibu Wasmuna ya. Salut. Ya Bu ya, tadi ada kita dengar dari Ibu Sri juga Ibu Wasmuna tentang pengetahuan mereka tentang penyakit diare. Mari kita lihat di videonya penyakit diare dan pemahamannya seperti apa dan cara mencegahnya. Kita lihat aja Ibu ya. Oke Ibu. Oh, berarti diare itu bahaya ya Bu? Bahaya. Anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat Bu waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan mengakibatkan tidak sadarkan diri dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat Bu akan mengalami kematian. Ih, serem Bu, apa benar Bu Lili? Iya tuh Bu, benar. Padahal Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare
sudah lihat kan videonya. Sekarang ibu berarti ibu udah paham dong, dilihat dari videonya gitu kan ya. Sekarang saya mau nanya nih, siapa yang mau jawab ya? Siapa yang mau jawab ya? Apa itu diare? Ada yang mau jawab? Diare adalah Oh iya, Ibu Yus, mangga. Iya Ibu Yus, mangga. Jawab ya. diare. Apa itu diare, Ibu Yus? Diare adalah biasanya yang keluarnya air saja atau yang tadi itu ya, encer. Oh, yang encer. Dan biasanya itu lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh iya. Terus kenapa diare itu berbahaya, Ibu? Itu karena mengakibatkan dehidrasi, Oh iya. kekurangan cairan. Terus apa yang harus dilakukan jika anak kena diare, Ibu? Segera beri pertolongan pertama dengan membuatkan oralit atau datang ke fasilitas kesehatan atau juga berobat ke ibu bidan. Oh iya. Terus bagaimana cara mencegahnya agar tidak terkena diare, Ibu? Pola makan sehat dan pola hidup bersih. Ya, tepuk tangan buat Ibu. Tepuk salut lagi buat Ibu Yusnya. Salut, 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 salut. Ya. Terima kasih Bu ya, berarti Ibu sudah memahami di sini penyebabnya diare, pencegahannya gimana gitu kan. Mari kita baca bareng-bareng Bu ya di flip chartnya. Sekarang kita baca bareng-bareng ya Bu ya di flip chartnya Bu ya, mengenal diare dan pencegahannya. Diare adalah buang air besar atau BAB encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Terus kan ASI dan MP ASInya ya Bu ya. Ketika anak diare, berikan oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Terus segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah Ibu. Jangan dibiarkan saja gitu ya Bu ya. Terus cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makanan dan minuman, minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi di sini jelas Bu ya, untuk mencegah agar anak tidak diare itu harus menjaga pola hidup bersih sama pola hidup makan yang sehat. Itu ya Ibu ya. Ibu sekarang sudah paham? Ada yang ditanyakan Ibu? Cukup. Oh, berarti Ibu sudah paham semua. Kalau untuk kejelasannya yang lebih lanjut, mangga Ibu baca buku pintarnya mengenai kesehatan dan gizi pada anak halaman 35 ya Bu ya. Sekian Ibu, kalau Ibu dirasanya sudah cukup dan sudah memahami, saya tutup dulu untuk langkah mengenal penyakit diare. Cukup sekian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.